12 menit beberes sambil dengerin podcast Rumah Rapi, pikiran terisi. Keren dan anti mainstream. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Pernahkah Ibu merasa bahwa memegang sapu itu bebannya lebih berat daripada angkat beban di gimnasium? Padahal isinya cuma debu dan remah biskuit sisa kemarin sore. Rasanya baru saja bernapas sebentar setelah cuci piring. Tiba-tiba tumpukan baju sudah melambai-lambai, minta segera dilipat. Seolah mereka punya nyawa sendiri. Padahal sebuah studi tentang kesehatan mental menyebutkan bahwa melakukan aktivitas fisik ringan seperti membersihkan rumah sambil menyerap informasi baru bisa menurunkan tingkat stres ibu secara signifikan. Sekarang ini kan lagi zamannya podcast yang isinya daging semua. Jadi daripada cuma dengar suara gesekan kain pel yang bikin galau, mending kita manfaatkan waktu 12 menit saja untuk transformasi rumah sekaligus otak kita. Kita butuh cara yang keren dan anti mainstream supaya predikat ibu rumah tangga itu bukan cuma soal daster dan bau bawang, tapi juga soal wawasan yang luas selevel ibu dirut CEO, perusahaan teknologi. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah memasang earphone atau menyalakan speaker sekencang mungkin agar suara host podcast favorit bisa mengalahkan suara tangisan, minta jajan, atau suara mesin cuci yang lagi glodak-glodak. Pilih durasi podcast yang pendek atau ambil cuplikan 12 menit saja, karena kalau kelamaan nanti ibu malah hilaf dengerin gosip selebriti sampai lupa kalau kompor lagi nyala. Mulailah dengan menyisir area ruang tengah yang biasanya menjadi zona perang antara mainan anak dan bantal sofa yang sudah tidak pada tempatnya. Ambil satu kotak besar, lalu masukkan semua benda yang tidak seharusnya ada di sana. Dalam waktu 3 menit pertama, sambil menyimak tips pengembangan diri dari speaker ibu, ini jauh lebih efektif daripada ibu cuma berdiri menatap tumpukan barang sambil meratapi. Nasib karena rumah berantakan itu bukan akhir dari dunia, melainkan awal dari petualangan beberes kita. Langkah kedua adalah fokus pada meja makan dan area dapur yang seringkali menjadi saksi bisu betapa sibuknya kehidupan seorang ibu dari pagi buta sampai malam hari. Bersihkan sisa remah makanan dan tata kembali botol-botol bumbu yang posisinya sudah acak-acakan seperti formasi pemain bola yang lagi kalah tanding. Sambil tangan sibuk mengelap meja sampai kinclong, telinga ibu bisa sambil belajar tentang manajemen keuangan atau cara parenting terbaru yang lagi viral di media sosial. Contoh nyatanya adalah saat ibu mengelap noda kecap yang membandel, ibu juga sedang menghapus kebodohan dengan informasi baru yang masuk ke dalam memori jangka panjang. Jadi, kalau nanti ditanya suami soal isu dunia terbaru, ibu bisa jawab dengan santai sambil tetap memegang botol semprotan pembersih kaca dengan gaya yang sangat elegan. Langkah ketiga yang sangat praktis adalah merapikan tumpukan alas kaki di depan pintu atau area pintu masuk yang seringkali membuat mata terasa sepet setiap kali pulang dari luar. Susun sepatu dan sandal sesuai pemiliknya. Jangan biarkan sandal jepit ibu bersatu dengan sepatu kerja suami dalam posisi yang saling tumpang tindih. Tidak jelas. Aktivitas fisik ini hanya butuh waktu 2 menit saja, tapi efeknya luar biasa karena area masuk yang rapi akan memberikan kesan pertama yang baik bagi siapa saja yang datang. Sambil berjongkok merapikan alas kaki, ibu bisa sambil mendengarkan bincang-bincang tentang kesehatan atau tips diet yang sebenarnya sudah kita tahu, tapi sering kita langgar sendiri demi sepiring seblak pedas. Ilmu dapat, sepatu rapi, dan lemak di perut mungkin sedikit bergoyang karena gerakan jongkok berdiri yang ibu lakukan secara berulang kali. Langkah keempat adalah zona jemuran atau tumpukan kain bersih yang biasanya sudah setinggi Gunung Everest dan membuat kita malas bahkan hanya untuk menatapnya saja.
Fokuslah melipat pakaian yang kecil-kecil dulu, seperti pakaian dalam atau kaus kaki anak, agar tumpukannya terlihat cepat menyusut dan memberikan kepuasan batin yang instan. Jangan tergoda untuk menyetrika semuanya sekarang. Karena ingat, kita hanya punya waktu 12 menit sebelum fokus kita terpecah lagi oleh urusan domestik lainnya. Sambil melipat kaus kaki yang sering kehilangan pasangannya itu, ibu bisa mendengarkan podcast tentang cara mengatur emosi agar tidak mudah meledak saat melihat anak menumpahkan susu. Ini adalah simulasi kesabaran tingkat tinggi karena mencari pasangan kaus kaki itu terkadang jauh lebih sulit daripada mencari kebahagiaan sejati di dasar hati. Langkah kelima adalah membersihkan cermin dan kaca jendela yang sudah penuh dengan bekas telapak tangan anak-anak yang hobi menempelkan diri di sana seolah mereka adalah cicak. Gunakan kain mikrofiber dan semprotan pembersih, lalu gerakan tangan ibu secara memutar mengikuti irama pembicaraan di podcast yang sedang ibu nikmati. Kaca yang bening akan membuat ruangan terasa lebih terang dan memberikan aura positif sehingga ibu tidak merasa seperti sedang dikurung dalam gua yang gelap dan berdebu. Contohnya, saat kaca mulai mengkilap, ibu akan merasa bahwa masa depan keluarga juga akan secerah kaca tersebut. Asal ibunya rajin belajar dan rajin beberes. Ibu adalah cahaya rumah tangga. Jadi kalau kacanya saja buram, bagaimana ibu bisa melihat peluang diskon di aplikasi belanja online dengan lebih jelas dan akurat? Bagian terakhir dari maraton 12 menit ini adalah membuang semua sampah yang sudah terkumpul ke tempat sampah besar di luar rumah agar sisa-sisa energi negatif juga ikut keluar. Rumah yang rapi dalam waktu singkat ini adalah bukti bahwa kita sebenarnya bisa menjadi ibu yang cerdas sekaligus rajin tanpa harus mengorbankan waktu seharian penuh hanya untuk urusan debu. Kesimpulannya adalah beberes itu bukan tentang sempurna atau tidaknya hasil akhirnya, tapi tentang bagaimana kita menghargai ruang hidup kita sambil terus memberi nutrisi pada pikiran kita sendiri. Terkadang kita memang terlalu keras pada diri sendiri dengan standar rumah rapi ala katalog furnitur. Padahal rumah yang asli itu memang harus ada jejak kehidupan di dalamnya. Jadi tidak perlu merasa gagal kalau besok rumah berantakan lagi. Karena setidaknya otak ibu sudah bertambah 1% lebih pintar dari kemarin. Kita harus mulai reflektif gitu, bahwa selama ini mungkin kita terlalu banyak mengeluh tentang rutinitas yang membosankan, padahal solusinya ada di genggaman tangan kita sendiri, yaitu lewat earphone. Mari kita bangun optimisme bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah profesi yang paling dinamis. Karena kita bisa belajar ilmu ekonomi, psikologi, hingga manajemen logistik sambil memegang kemoceng. Jangan biarkan hari-hari ibu lewat begitu saja hanya dengan memikirkan harga cabai yang naik tanpa memberikan asupan bergizi bagi intelektualitas ibu yang sebenarnya sangat luar biasa itu. Semangat terus buat ibu-ibu hebat di luar sana yang sedang berjuang menyeimbangkan antara kebersihan lantai dan ketajaman logika berpikir setiap harinya. Percayalah bahwa setiap menit yang ibu habiskan untuk belajar sambil bekerja akan membuahkan hasil berupa anak-anak yang bangga memiliki ibu yang sangat berwawasan luas. Dunia ini terus berubah. Dan kita tidak boleh ketinggalan informasi hanya karena terlalu sibuk mengurus urusan cucian yang tidak pernah ada habisnya dari zaman ke zaman. Dengan cara anti-mainstream ini, ibu sudah membuktikan bahwa multitasking itu bukan sekadar mitos belaka, melainkan keahlian nyata yang hanya dimiliki oleh kaum perempuan perkasa. Mari kita tutup sesi 12 menit ini dengan menarik napas dalam-dalam sambil menikmati pemandangan rumah yang sedikit lebih manusiawi dan pikiran yang lebih segar berisi ide-ide baru. Besok kita ulangi lagi dengan topik podcast yang berbeda supaya koleksi wawasan ibu makin lengkap dan rumah tetap terjaga kenyamanannya bagi seluruh anggota keluarga. Ibu hebat, rumah rapi, pikiran terisi,
dan hati pun menjadi jauh lebih tenang dalam menjalani peran yang sangat mulia ini setiap harinya. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dengan cara-cara kecil yang cerdas seperti ini setiap waktu. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.